Rasanya udah lama banget saya nggak ketemu teman-teman MLC nih. Bersyukur hari ini bisa ketemu lagi dan bisa bersama-sama belajar untuk uh, pe- satu pelajaran, satu modul yang sangat sangat penting sekali bagi iman Kristen kita, karena uh, ini menjadi salah satu tonggak iman kita ketika kita bertumbuh di dalam Kristus. Ketika fondasi dasar pertumbuhan kita itu ada di tempat yang benar, yaitu pengajaran firman Tuhan yang benar, maka pertumbuhan kita itu pasti dijamin akan terjadi. Ya, karena itu Bapak Ibu semuanya, ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk kita mengerti, terutama karena ada begitu banyak pengajaran, terutama di akhir zaman ini ya, di zaman akhir. Ada banyak sekali pengajaran yang salah tentang kristologi, dan harapannya melalui pembelajaran ini kita semuanya, termasuk orang-orang awam, boleh dibekali sehingga tidak mudah tergoncang dengan hal-hal yang tidak benar. Oke, kita akan mempelajari. Nah, ini ada satu uh, kejutan dulu ya, Bapak Ibu. Uh, Nama dari modul ini sebelumnya adalah Yesus Anak Allah. Tetapi kalau saudara nanti melihat keseluruhan isi dari modul ini, maka itu bukan hanya tentang Yesus sebagai anak Allah, tetapi tentang siapakah Yesus gitu ya. Ini sebenarnya nama modul yang dulu itu memang Yesus, siapakah Yesus Kristus. Nah, karena materi waktu itu dianggap terlalu berat, maka kita bagi menjadi dua, dan ketika dibagi menjadi dua ini nama sempat diganti, dan saya pikir ini sudah saatnya untuk dikembalikan lagi. Karena di dalam modul siapakah Yesus ini kita akan belajar tentang Yesus adalah anak Allah, Yesus penggenapan nubuatan PL, Yesus adalah manusia sejati, Yesus adalah Allah sejati, dan Yesus adalah firman Allah. Dan ini sangat lengkap sekali, sangat bagus sekali untuk Bapak Ibu. Semuanya bisa melihat keseluruhan paket ini menjadi satu dasar fondasi, salah satu dasar fondasi untuk Bapak Ibu terus bertumbuh untuk pengenalan kita kepada Kristus. Saudara, mengenal Kristus itu menjadi bagian yang sangat-sangat penting. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang Allah berikan, yang bisa memberikan keselamatan kepada kita kecuali Yesus Kristus. Karena itu, mengerti tentang Dia, mengenal Dia, saya berharap akan menolong saudara untuk mengasihi Dia dan melayani Dia, dan sepanjang hidup saudara mendedikasikan hidup saudara kepada Tuhan di dalam Dia. Ya, karena di dalam Dialah ada kekuatan, di dalam Dialah ada kuasa, di dalam Dialah kita menemukan kebahagiaan sejati, dan di dalam Dialah kita mengerti mengapa kita ada di dunia ini. Ya, oke, kita akan segera mulai. Jadi tadi ada 6 pelajaran ya Bapak Ibu, 5 pelajaran, sorry, 5 pelajaran. Kita akan kupas satu persatu. Sekali lagi, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali ini menjadi peserta dari MLC, bahan yang akan saya berikan ini bukan satu-satunya yang saudara harus simak, ya. Ini hanya bagian kulitnya saja, ini hanya ringkasannya saja. Setelah mendengarkan pemaparan modul ini, saudara harus membaca modul lengkap teksnya, supaya di dalamnya itu penjelasan-penjelasan banyak sekali diberikan secara detail. Ya, jadi karena itu saudara jangan menggantungkan kepada pemaparan materi saya ini saja. Habis ini saudara harus membaca modulnya secara teliti satu persatu. Nah, dari modul itu nanti saudara akan berdiskusi. Nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk saudara bukan hanya memahami modul ini saja, tetapi yang lebih mendasar lagi. Saudara bisa bolak-balik pada Alkitab, saudara bolak-balik pada tafsiran, saudara bolak-balik juga kepada referensi-referensi yang diberikan. Gitu ya Bapak Ibu, jadi ini bukan satu-satunya materi. Modul juga bukan satu-satunya materi. Saudara masih harus membaca referensi supaya saudara bisa lengkap mengerti. Jadi saya sangat sarankan, terutama nih saya memberikan peringatan kepada peserta yang sekarang sudah sering memakai AI. Saudara tinggalkan AI dulu ketika saudara membaca seluruh modul, mendengar pemaparan, dan membaca referensi. Itu keharusan. Karena saudara apa yang diberikan AI belum tentu 100% betul.
Saudara harus mendasari dengan mempelajari dulu materi yang sudah kami pilih, yang sudah pasti baik dan betul. Saudara mendengar pemaparan saya, saudara membaca modul dengan teliti. Nah, nanti ketika saudara berdiskusi, boleh sesekali saudara membuka AI. Dan jangan mengutip AI untuk menjadi jawaban saudara. Saudara harus olah lagi. Sekali lagi ya, karena sekarang terlalu banyak peserta yang sudah memakai AI dan mengecilkan peran saudara untuk belajar. Dan itu sangat salah. Sangat-sangat salah sekali. Jadi kalau saudara benar-benar mau belajar doktrin ini secara benar, tinggalkan dulu AI. Saudara hanya sesekali boleh melihat kepada AI kalau saudara mentok atau kalau saudara ingin mendapatkan pendapat lain. Tapi jangan memakai AI. Sekali lagi ya, saya akan peringatkan kepada saudara, kalau memakai AI tidak boleh mengutip, tidak boleh mempercayainya 100%. Saudara harus terlebih dahulu mengerti apa itu doktrin Kristologi untuk saudara bisa mengecek apakah yang diberikan oleh AI itu betul. Itu ya Bapak Ibu. Oke, saya akan mulai. Pertama dengan Yesus adalah anak Allah. Ini adalah pelajaran yang pertama. Ya, di dalam pelajaran yang pertama ini saudara akan membaca pengertian tentang anak Allah. Ini kata anak Allah merupakan salah satu prinsip sentral di dalam Alkitab. Karena itu ini menjadi salah satu yang sangat penting untuk saudara mengerti dengan benar. Di dalam pengertian anak Allah ini saudara akan melihat anak itu di dalam pengertian ini bukan secara arti biologis. Anak Allah bukan berarti Allah menikah lalu melahirkan anak. Anak di sini bukan dalam arti biologis, tetapi hubungan antara Allah dan anak. Nah, hubungan anak dengan Allah Bapa ini menjadi satu prinsip yang sangat kuat sekali. Karena anak dan Bapa tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah pribadi-pribadi Allah Tritunggal yang memiliki satu kesatuan di dalam hakikatnya. Ya, karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengerti tentang anak Allah, maka itu saudara langsung harus mengkoneksikan hubungan anak Allah itu dengan Allah Bapa. Allah anak dan Allah Bapa memiliki kesatuan hakikat, kehendak dan tujuan. Kesatuan. Artinya apa? Enggak mungkin Allah anak dan Allah Bapa itu tidak cocok satu dengan yang lain. Atau mengatakan sesuatu yang berbeda antara anak dan Bapa. Tidak. Apa yang disampaikan oleh anak itu dia terlebih dahulu mengerti dari Bapa. Jadi saudara, ini hubungan yang erat antara Allah, anak dan Bapa dan tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa dikatakan anak Allah? Karena dia memiliki natur Allah secara sempurna. Yesus memiliki semua sifat kealahan yang sama dengan Allah. Allah anak bukan berarti lebih rendah kedudukannya dari Allah Bapa. Bukan berarti tidak ada kesetaraan. Kebalikannya, Allah anak dan Allah Bapa itu memiliki kesetaraan sama, tetapi di dalam fungsinya atau di dalam pembagian tugasnya Allah yang memimpin. Jadi secara sifat kealahan mereka equal atau sama, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia adalah memiliki peran mesianik yang sudah dijanjikan Allah kepada umat Israel, ya. Yesus adalah yang diurapi di dalam bahasa Ibrani Mesias, dan di dalam bahasa Yunani sudah akan melihat itu Kristos. Jadi Yesus ini adalah yang diurapi, yang disebutkan di dalam perjanjian lama, dan dia adalah penggenapan sempurna dari nubuat PL. Karena semua yang sudah Tuhan rancangkan bagi keselamatan itu sudah ada di dalam diri Sang Mesias, yaitu Yesus. Ya, oke. Bukti-bukti Yesus adalah anak Allah. Yang pertama, sebenarnya banyak sekali ya, tapi saya akan memberikan tiga sebagai satu ringkasan yang paling penting gitu ya, bahwa dia lahir dari perawan. Saudara, secara akal manusia nggak mungkin perawan bisa melahirkan. Tapi memang betul Alkitab berkata dia bukan berasal dari benih laki-laki, tetapi dari Roh Kudus yang menaungi Maria. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu bukan kelahiran yang seperti manusia biasa, karena dia tidak berdosa.
dan dia lahir dari perawan yang sudah dinubuatkan, nanti kita akan melihat lebih jauh lagi ya, dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yang kedua, dia tidak memiliki ayah dunia. Yusuf bukan ayah kandung Yesus, ya. Walaupun di dalam pemakaian secara manusia dikatakan dia ayahnya atau siapa ayahnya, bukankah ayahnya adalah Yusuf, gitu ya. Tapi itu dalam pandangan manusia karena dia tidak melihat cara pandang Allah. Nah, kita sebagai orang Kristen yang sudah membaca Alkitab, kita tahu bahwa Yesus tidak memiliki ayah dunia. Dia memiliki Allah Bapa. Itu pun bukan karena hubungan biologis ya, tetapi karena dia memiliki kesetaraan dengan Allah dan dia memiliki ketaatan kepada Bapa karena Bapalah yang mengatur segala sesuatunya ya. Oke, yang berikutnya adalah kelahirannya ajaib. Kalau saudara lihat ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi pada malam Natal yang pertama. Di tengah kesederhanaan kelahiran Kristus itu ada satu apa grandeur, uh, penyataan Allah yang luar biasa melalui malaikatnya. Ya, mereka seluruh bala tentara surga menyanyi karena kedatangan Kristus ke dalam dunia. Mereka menyanyi untuk memberikan joy atau memberikan sukacita bagi manusia. Karena kalau Kristus tidak lahir, maka binasalah manusia selama-lamanya. Dan ada tanda-tanda banyak sekali ya tentang tempat kelahirannya, tentang bagaimana semua sudah dinubuatkan. Nanti saudara baca lebih banyak di modulnya. Penyataan bahwa Yesus adalah anak Allah dinyatakan bukan hanya oleh orang-orang tertentu saja. Kalau sudah melihat ada 6 kategori, gitu ya. Ini malaikat yaitu makhluk surgawi. Makhluk surgawi malaikat berkata bahwa anak yang akan lahir ini akan disebut anak Allah. Malaikat tidak punya keraguan sekali, sama sekali. Mungkin manusia punya keraguan bahwa Yesus anak Allah, tetapi malaikat tidak. Kenapa? Karena malaikat tahu persis siapakah Yesus. Malaikat hidup bersama dengan Allah Bapa di surga. Sehingga malaikat tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan untuk menyebut bahwa dia adalah anak Allah. Dan kedatangannya ke dunia diikuti dengan bala tentara surga yang luar biasa. Ya, oke, yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang saat itu adalah disebut nabi era yang baru, era perjanjian baru. Dia mengenali Yesus sebagai anak domba Allah. Karena ketika Yohanes memiliki hubungan yang jelas dengan Allah, Allah Bapa sudah memberitahukan bahwa nanti akan hadir seorang yang jauh lebih besar dari siapapun yang ada di dunia ini. Dan dia adalah anak Allah yang akan menjadi domba sembelihan Allah untuk menjadi korban bagi penebusan umat manusia. Dan Yohanes dikatakan engkau akan tahu. Ya, benar. Ketika peristiwa baptisan, ada banyak orang dibaptis saat itu, tetapi Yohanes langsung tahu itulah anak domba Allah. Ya, itu luar biasa. Kemudian murid-muridnya juga memberikan pengakuan yang luar biasa bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Saudara, murid-muridnya ini bukan orang asing, bukan orang yang tidak tahu, bukan orang yang hanya tahu sekilas, tapi mereka hidup 3 tahun bersama dengan Yesus. Dia tahu bagaimana Yesus makan, dia tahu bagaimana Yesus bertindak, bagaimana Yesus berkata-kata. Semua yang dilakukan oleh Kristus tidak ada yang salah. Tidak pernah murid-muridnya melihat satu kesalahan pun di dalam hidup Yesus. Karena itu ketika Yesus tanya, engkau nggak akan pergi juga, karena yang lain sudah meninggalkan Yesus, engkau juga nggak akan pergi. Mana mungkin aku bisa pergi mana mungkin kami bisa pergi karena kami sudah melihat yang kudus dari Allah. Saudara, bukan hanya manusia saja dan malaikat, roh jahat pun mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Saudara, roh-roh jahat sangat gentar ketika Yesus berhadapan dengan Yesus, karena Yesus meminta mereka pergi. Dan saudara, Allah tahu persis gitu ya, bahwa kehadirannya itu akan memberi kegentaran yang luar biasa bagi roh-roh jahat dan bagi setan. Karena itu saudara membaca lagi modul, sudah akan melihat penjelasan lebih jelas. Nah, Allah dan Yesus juga mengakui. Jadi Allah sendiri menyatakan secara verbal bahwa dia atau Yesus adalah anak yang
berkenan kepadanya, Allah anak yang dikasihinya. Yesus sendiri juga mengakui bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi saudara, Yesus sebagai anak Allah itu bukan hanya diakui oleh orang lain. Allah dan Yesus sendiri tidak menolak, dan bahkan Allah dan Yesus sendiri memproklamasikan diri bahwa Yesus adalah Allah atau anak Allah. Selain itu juga orang banyak, ini orang yang tidak tahu, bukan murid-muridnya. Murid-muridnya tahu, tapi ini orang banyak yang tidak tahu. Mereka pun menyaksikan tidak mungkin Yesus bisa bangkit dan kebangkitannya dengan cara yang luar biasa itu kalau dia bukan Allah. Ya, oke. Cukup tentang anak Allah. Yang kedua adalah Yesus pengenapan nubuatan. Ya, pengenapan nubuat perjanjian lama. Saudara, kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Tempat kelahirannya sudah diketahui ratusan tahun yang sebelum Yesus lahir. Oleh Mika, Nabi Mika, sudah mendeklarasikan tempat kelahirannya adalah Bethlehem di Efrata. Ya, selain itu juga perawan yang akan melahirkan Yesus juga sudah diberitahukan oleh Nabi Yesaya sebelum ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Jadi saudara, ketika Maria dipilih oleh Allah untuk melahirkan anak laki-laki ini, Allah berkata, atau malaikat melalui malaikat, Allah berkata bahwa anak itu akan dinamai Immanuel. Dan itu sama dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah ratusan tahun yang lalu melalui nabinya. Kehidupan Yesus pun sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan memiliki roh Allah. Itu nubuatan dari Yesaya. Hidupnya akan sulit karena dia akan ditolak oleh banyak orang. Itu pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesus masuk ke Yerusalem ketika memasuki Minggu Sengsara, itu pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Jadi saudara, kedatangan Yesus ke dunia itu bukan tiba-tiba, tetapi sudah dirancang Allah dengan sempurna dan sudah diberitahukan sebelum kejadiannya. Kalau diberitahukan sesudah kejadiannya, orang tidak akan percaya bahwa itu sesuatu yang sudah direncanakan. Tetapi ini menjadi bukti bahwa perjanjian lama menjadi bukti bahwa nubuat yang diberikan di dalam perjanjian lama itu sungguh benar, ya. Nah, maka saudara, banyak orang Kristen tidak senang dengan perjanjian lama ya, atau bahkan jarang dikhotbahkan di gereja. Saudara, tanpa mengetahui perjanjian lama, saudara tidak akan mungkin mengerti perjanjian baru dengan baik. Karena itu baca perjanjian lama dengan baik-baik ya. Kematian Yesus juga sudah dinubuatkan. Pengkhianatan Yudas Iskariot pun sudah disebutkan oleh Daud. Kemudian kematian Yesus juga sudah dinubuatkan. Ada lima peristiwa penting menjelang kematian Yesus yang juga sudah di spill out di dalam perjanjian lama. Ya, entah jubahnya yang akan dibagi-bagi, entah Yesus akan berteriak Eli Eli lama sabatani karena ditinggalkan oleh Allah dan lain-lain. Sudah nanti membaca secara lengkap di dalam modul ya. Kemudian Yesus anak domba Allah itu juga sudah dinubuatkan dengan jelas di dalam perjanjian lama, simbol anak domba, simbol penebusan atau korban bakaran dan korban penebusan itu sudah diberikan Allah kepada umat Israel untuk mempersiapkan kedatangan korban pendamaian yang akan satu kali dan selama-lamanya. Kalau di dalam perjanjian lama, korban-korban itu dilakukan setiap tahun karena mereka tahu apa yang dilakukan itu masih akan terus dilakukan sampai korban yang sesungguhnya hadir, yaitu di dalam Yesus Kristus yang hadir ke dunia. Dialah yang menjadi korban pendamaian yang sekali dan selama-lamanya, dan sejak itu tidak perlu lagi kita melakukan korban-korban yang diberikan kepada Allah untuk penghapusan dosa kita, karena Kristus sudah melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Kebangkitan Yesus juga sudah dinubuatkan. Kalau sudah melihat dari Mazmur, ini dikutip oleh Petrus ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini dikutip oleh Petrus bukan karena sembarangan, bukan karena dia ingat, tetapi karena memang Allah menghendaki ini diberitakan kepada kita. Bahwa kebangkitan Yesus
itu sudah direncanakan oleh Allah bahwa Kristus tidak akan hanyut di dalam dunia kematian, tetapi dia akan bangkit dan dia akan menang dari kematian. Nah, saudara, ini seluruh nubuatan perjanjian lama banyak sekali ya tentang Yesus. Karena itu sangat baik kalau saudara membaca secara teliti, membaca buku-buku, ada banyak sekali buku tentang nubuat Yesus dari kelahirannya sampai kematiannya, bahkan sampai naik ke surga. Ya, oke, pelajaran yang ketiga, Yesus adalah manusia sejati. Saudara, pelajaran 3 dan pelajaran 4 ini satu paket yang sangat luar biasa. Saudara perlu mempelajari ini dengan jelas supaya saudara tahu bahwa ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yesus adalah manusia sejati. Pelajaran yang keempat, Yesus adalah Allah yang sejati. Yesus adalah 100% manusia dan Yesus adalah 100% Allah. Ya, jadi pelajaran 3 dan 4 saudara harus mengerti secara satu paket. Ya, Yesus adalah manusia sejati. Dia lahir sebagai bayi. Saudara, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Dia pencipta seluruh dunia ini. Tetapi dia rela datang ke dunia dalam wujud seorang bayi. Bayi yang tidak berdaya. Bahkan untuk minum pun dia harus menggantungkan diri kepada ibunya. Bahkan untuk hidup dan belajar berjalan dia harus menggantungkan kepada manusia. Saudara, uh, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Yesus mau menderita segitunya. Saudara, kalau kita melihat orang dunia yang kaya raya ya, wow, Raja Minyak atau siapapun lah, kaya raya. Coba kalau dia disuruh hidup di tempat apa namanya kumuh, di mana para gelandangan dan orang-orang homeless yang tidak punya rumah itu hidup, bisa hidup enggak? Saya enggak yakin. Tapi ini lebih dari segalanya. Yesus yang suci, yang kudus, mau datang ke dunia yang begitu kotor dengan dosa. Dan dia mau lakukan itu. Untuk apa? Untuk ketaatan dia kepada Allah. Karena kalau tidak, maka manusia akan binasa selama-lamanya. Saudara, saya berharap saudara sangat menghargai dan inilah inti Natal. Inti Natal bukan hingar-bingar pesta. Inti Natal ada kesederhanaan menyadari bahwa Yesus lahir untuk menjadi manusia yang hina, dina. Dia yang kudus dibuat berdosa karena kita. Itulah inti Natal. Jadi saudara ketika nanti saudara merayakan Natal, ingatlah bayi Yesus itu datang ke dunia bukan untuk bersenang-senang. Dia datang untuk menderita bagi kita. Jadi jangan rayakan itu dengan spirit yang salah gitu ya. Saya sangat berharap saudara memaknai Natal dengan cara yang baru. Lihat bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk mati. Dia datang bukan untuk dipuja, bukan untuk dipuji. Dia datang untuk mati dan dihina oleh manusia. Tapi dia rela melakukan itu bagi kita. Dan Yesus selain dia menjadi bayi, dia sama seperti kita tumbuh menjadi dewasa. Saya yakin itu merupakan satu penderitaan yang luar biasa ya. Karena dia harus bertumbuh, kemampuannya harus tumbuh sedikit demi sedikit. Pengetahuannya harus tumbuh sedikit demi sedikit karena keterbatasan dia di dalam tubuh manusia ini. Tetapi luar biasa, dia menjadi manusia. Dia memiliki perasaan emosi dan dia tahu persis sekarang kelemahan manusia karena dia sendiri menjadi manusia. Dan saudara, kenapa sih Yesus mau melakukan itu? Kenapa Yesus harus lakukan itu? Apa kepentingan kemanusiaan Yesus? Pertama, supaya dia mewakili ketaatan manusia yang dulu dilanggar. Manusia Adam, manusia yang pertama dulu tidak taat. Yesus harus menjadi manusia kedua untuk menjadi Adam yang baru, untuk mewakili ketaatan yang sekarang dilakukan dengan benar, karena Adam tidak bisa melakukannya.
dia juga perlu harus menjadi manusia supaya menjadi substitusi. Saudara, ada satu gambaran ilustrasi di dalam modul. Kalau ada dua orang yang convicted bersalah, ada dua orang yang sama-sama ketahuan dan ketangkep berbuat salah, gitu ya. Nah, dua-duanya dihukum bukan? Ya, dua-duanya dihukum. Terus yang satu kasihan dengan temannya. Dua orang ini, yang satu kasihan kepada temannya. Lalu dia bilang kepada hakim, Pak Hakim, saya kasihan dengan teman saya yang sudah kena hukuman ini. Dia akan menanggung hukuman. Boleh nggak saya menggantikan hukuman dia? Boleh nggak, saudara? Hakim itu akan bertarung. Kamu aja sendiri dihukum kok. Mana mungkin kamu bisa menggantikan orang lain yang juga dihukum. Kamu sendiri mengalami hukuman. Kamu sendiri harus menjalani hukuman. Nggak mungkin kamu bisa menggantikan orang lain yang akan mendapatkan hukuman. Itu, saudara. Kenapa Yesus harus datang menjadi manusia? Supaya dia bisa mewakili kita, bisa menggantikan kita. Dan dia tidak dihukum. Kita yang dihukum. Dan dia menggantikan kita. Supaya dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki sehingga manusia boleh diselamatkan. Dan dia juga menjadi mediator. Kenapa dia penting? Karena manusia harus ada yang mewakili untuk bertemu dengan Allah, untuk memberikan apa yang manusia boleh berikan kepada Allah yang sesungguhnya. Artinya manusia ketika berdosa dia tidak bisa melakukan itu, tetapi mediator ini bisa menolong sehingga manusia boleh diperdamaikan dengan Allah. Karena dia menjadi substitusi itu, maka dia sekarang menjadi mediator. Dia bisa berbicara kepada Allah untuk manusia, dan dia bisa berbicara kepada manusia untuk Allah. Nah, saudara, mediator ini menjadi posisi yang sangat penting, luar biasa, ya, sehingga manusia boleh diperdamaikan. Kalau tidak, maka Allah tak mungkin berbicara kepada manusia yang berdosa. Manusia itu berdosa dan tidak mungkin akan bisa berbicara dengan Allah, karena Allah adalah kudus dan Allah adalah benar. Tetapi ketika berbicara dengan manusia yang menjadi mediator yang tidak berdosa, maka Allah bisa berbicara kepada dia. Yang keempat adalah menjadi teladan hidup. Saudara, bagaimana saudara harus hidup di dunia ini? Tidak ada teladan lain yang sempurna kecuali hidup Yesus ketika ada di dunia. Saudara kan bisa berkata, ya Yesus bisa karena Yesus Allah. Dia nggak pernah hidup seperti saya. Well, sekarang saudara akan mendapatkan bukti. Yesus sudah menjadi manusia seperti kita. Sehingga kalau saudara berkata tidak bisa, maka Yesus berkata, aku sudah melakukannya bagi kamu. Ya, Yesus manusia tetapi tidak berdosa. Dia dicobai tetapi tidak berdosa. Dia mengalami kelemahan yang sama persis seperti manusia. Tetapi dia tidak kalah terhadap pencobaan seperti Adam dan kita-kita. Tetapi dia menang atas pencobaan. Dia bisa hidup di dunia yang berdosa ini tanpa melakukan dosa. Hidupnya di dunia tidak bercela. Tidak ada satupun orang di dunia yang bisa menunjuk dosa atau kesalahan yang dilakukan Yesus selama Yesus ada di dunia. Saudara, kenapa itu penting? Kenapa penting tanpa dosa? Karena tanpa keberdosaannya itu, Yesus tidak bisa menggantikan manusia yang berdosa seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, pelajaran yang keempat adalah Yesus adalah Allah yang sejati. Saudara, selain Yesus adalah 100% manusia yang sejati, dia juga 100% Allah, yaitu Allah yang sejati. Kenapa? Paling tidak ada 5 hal yang kita akan pelajari melalui modul. Dia memiliki sifat-sifat Allah. Dia memiliki kuasa yang tidak dimiliki manusia. Saudara, kemahakuasaannya, kemahatahuannya, kemahasuciannya, kemahabenarannya, dan lain-lain, semua dimiliki secara sempurna, secara penuh oleh Kristus. Yang kedua, dia juga menerima penghormatan pujian yang layaknya sebagai manusia yang tidak berdosa, sebagai Allah. Karena tanpa penghormatan itu, maka Yesus tidak dianggap, gitu ya. Tetapi kalau sudah melihat seluruh kehidupannya, Yesus selalu, wow, dia adalah anak Allah, wow, dia adalah luar biasa, wow, dari mana dia memiliki kuasa yang luar biasa itu. Keajaiban yang dilakukan Yesus itu layak menerima pujian sebagai Allah.
bukan hanya sebagai manusia. Ketiga, sudah ada sebelumnya. Yesus adalah Allah yang hidup dalam kekekalan. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, Yesus bukan ada saat lahir saja, tetapi sebelum lahir, Yesus sudah ada. Dia ada bersama dengan Allah di dalam penciptaan. Dari mana kita tahu? Karena dia sebelum menjadi manusia, Yesus adalah firman Allah, perkataan Allah. Dia adalah wujud Allah di dalam firman-Nya, ya, di dalam firman Allah. Jadi dia sudah ada. Ketika Allah berfirman, jadilah bumi atau jadilah dunia, Kristus bersama karena dialah yang menjadi firman itu, ya. Jadi kalau saudara tanya, apa wujud Yesus sebelum dia menjadi manusia? Dia adalah firman Allah, ya. Allah di dalam keempat, Allah di dalam Kristus. Ada bukti-bukti nyata tindakan kasih Allah untuk manusia. Karena Kristus mau melakukan bukan karena dia simpati kepada manusia. Kristus mau melakukan karena dia taat kepada Allah. Kristus mau melakukan karena ketaatan dia kepada Allah. Nah, ini ada yang kadang-kadang memiliki pengertian yang salah, ya. Kenapa Yesus mau mati? Karena Yesus itu simpati kepada manusia. Saudara, kalau saudara melihat dari sudut teologis, bukan karena itu. Kenapa Kristus mau melakukan? Karena mematuhi atau mentaati perintah Allah. Allah yang mengasihi manusia, dan Kristus pasti juga mengasihi karena Allah yang mengasihi manusia. Allah Tritunggal sangat mengasihi manusia. Karena itu Kristus rela mau melakukannya itu sebagai bukti nyata dari kasih Allah untuk manusia. Yang kelima, Allah dan Kristus adalah satu. Saudara, kalau di dalam Alkitab banyak sekali disebutkan, ya, kalau kamu menerima anak, maka kamu menerima Bapa. Kalau kamu menolak Allah, maka kamu menolak Bapa. Kalau kamu percaya kepada anak, maka kamu percaya juga kepada Bapa. Jadi saudara, untuk saudara sampai kepada Allah yang pencipta dari perencana dari segala sesuatu, saudara harus melewati Kristus. Karena itu tanpa saudara percaya pada Kristus, tidak mungkin saudara akan menerima keselamatan. Ya, berikutnya, Yesus adalah Tuhan. Saudara, arti kata Tuhan di sini luar biasa, ya. Kalau di dalam bahasa Yunani, saudara akan melihat ada kurios, itu Tuhan. Dia adalah pemilik. Tuhan itu pemilik dari segala sesuatu. Kalau saudara mengakui dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, maka Tuhan itu adalah pemilik hidup saudara. Kristus itu pemilik saudara. Yesus itu pemilik saudara. Dia pemilik dari segala sesuatu. Segala sesuatu bukan hanya nyawa saudara, bukan hanya jiwa saudara, bukan hanya roh saudara, seluruhnya. Kalau saudara mengakui ketuhanan Kristus di dalam hidup saudara, maka entah itu hidup saudara, nyawa saudara, harta saudara, waktu saudara, semuanya itu adalah milik Allah. Keluarga saudara, anak saudara, tidak ada kepemilikan yang saudara miliki kecuali Tuhan yang mengizinkan saudara untuk menjadi manajer, untuk menjadi pemilik sementara di dunia ini. Jadi itu arti kata Tuhan memiliki arti yang luar biasa. Saudara, dia juga Tuhan atas segala sesuatu. Dia bukan hanya pemilik, tapi dia juga pemerintah atas segala sesuatu. Kalau saudara, ada golongan-golongan Kristen yang mempercayai tentang deisme, ya. Oh ya, memang dia pencipta, tapi habis itu dia tinggalkan dan ciptaannya itu jalan sendiri, mau-maunya sendiri. Tidak, ya. Itu pengertian yang sangat salah. Kenapa? Tuhan Yesuslah yang memerintah saat ini dari kekal sampai kekal atas dunia ini. Ketika Yesus berangkat atau naik ke surga, maka seluruh kuasa itu diserahkan kepada anak. Untuk anak boleh memerintah segala sesuatunya. Karena itu, kalau saudara mengakui ketuhanan Kristus, juga saudara harus mengakui hidup saudara diperintah oleh Dia. Masa depan saudara juga diperintah oleh Allah. Jadi saudara, ketika saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka saudara menyerahkan keinginan saudara, menyerahkan idealisme saudara, menyerahkan mimpi-mimpi saudara, menyerahkan seluruh masa depan saudara kepada Kristus untuk memerintah. Saudara sudah tidak ada hak lagi karena saudara bukan pemilik. Tetapi sekarang
Allah lah yang memerintah. Sekolah apa yang saudara harus pilih, Tuhan yang menentukan bagi saudara. Tuhan yang memerintah atau saudara. Jodoh yang saudara cari atau pasangan hidup yang saudara cari, itu Tuhan yang menentukan bagi hidup saudara. Segala sesuatu. Saudara mungkin nggak melihat dampaknya ini ya. Kalau saudara ingin bertumbuh sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh diberkati dan sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan, saudara mengakui bahwa dia adalah pemerintah, dia adalah pemilik atas hidup dan masa depan saudara. Nah, ketiga, ketaatan. Yesus itu menjadi citra, menjadi cermin bagi ketaatan hidup orang percaya. Jadi saudara, tidak ada cara lain selain saudara belajar dari Yesus, meneladani dia, bagaimana dia menyerahkan hidupnya seluruhnya, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menjalankan ketaatan dia kepada Allah. Ya, oke. Yang keempat, melayani. Saudara, apa yang diberikan pada Yesus itu bersumber semuanya dari Allah Bapa. Dia yang memerintahkan apa yang Yesus harus lakukan. Apa yang Yesus bisa dan tidak bisa katakan kepada manusia, itu pun Yesus taat kepada Allah. Dan dia melakukan pelayanan secara penuh sebagai manusia di dunia ini dan sebagai juru selamat bagi kita. Kita pun sekarang harus bertumbuh di dalam pengenalan dia kepada Kristus. Karena di dalam Kristuslah kita menemui semua sarana anugerah yang Tuhan ingin berikan pada kita. Ya, sarana anugerah banyak sekali, bisa lewat Alkitab, lewat Roh Kudus, kemudian lewat sakramen perjamuan kudus, juga saudara melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan melalui pemberitaan firman, melalui persekutuan di antara orang-orang percaya. Semua itu sarana anugerah Bapak Ibu. Karena itu kalau saudara tidak mengikuti perjamuan kudus, sebenarnya secara rohani saudara sangat kehilangan banyak. Karena di dalam sakramen Roh Kudus itulah adalah sarana anugerah. Juga ketika pendeta memberikan berkatnya di dalam kebaktian, itu pun menjadi sarana anugerahnya. Jadi saudara jangan tinggalkan kebaktian sebelum berkat itu diberikan kepada saudara. Ya, mungkin kelihatan sepele, tapi itu sangat-sangat penting. Di dalam pelayanan inilah kita melihat kita diberkati oleh Tuhan. Ya, kelima, kuasa Yesus. Kuasa atas dosa dan atas kematian. Saudara, dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan dosa. Kenapa dia Tuhan? Karena dia sudah mengalahkan kematian, karena dia bangkit dari kematian. Yesus adalah Tuhan. Ini juga menjadi satu prinsip yang penting bagi gereja. Yesus adalah pusat dari seluruh kehidupan gereja. Kristus adalah kepala dalam gereja. Jemaat adalah tubuh. Karena itu saudara, ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, maka kehidupan gereja harus berpusat sepenuhnya kepada Kristus. Saudara, banyak sekali mungkin sekarang ini saudara nggak merasakan bagaimana gereja seharusnya tunduk kepada Kristus. Karena itu saya melihat banyak sekali gereja tidak diberkati oleh Tuhan. Banyak gereja yang sekarang mungkin hanya tinggal plang nama gereja. Kenapa? Karena tidak menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan gereja. Gereja hanya sibuk melayani diri sendiri. Gereja hanya sibuk mendandani diri sendiri. Gereja hanya sibuk melakukan apa yang penting bagi hal yang fana. Padahal saudara, berkat Tuhan itu ada karena kita menempatkan Kristus sebagai pusat dari kehidupan. Dia yang akan menjadi segala-galanya bagi gereja. Sudahkah gereja melakukan itu? Saudara, mari kita refleksi melalui pembelajaran kita lewat modul siapakah Yesus ini ya, supaya gereja bertumbuh, gereja diberkati oleh Tuhan, dan gereja menjadi saksi bagi dunia, dan gereja dianggap oleh dunia. Saudara, berapa banyak gereja sekarang itu di wave ya, diabaikan oleh dunia, bahkan tidak punya peran apapun di dunia ini, bahkan peran di tengah lingkungan gereja pun tidak dihormati. Saudara-saudara harus merefleksikan lagi ya, apakah gereja saudara sudah bertumbuh dengan benar di dalam kehidupan saudara mengagungkan Kristus. Kemudian yang ketujuh, pada akhir zaman nanti, maka Wahyu mengatakan seluruh lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, seluruh dunia, siapapun yang nanti akan masih tinggal di dunia ini, ketika Yesus datang yang kedua kalinya,
Bahkan semua yang sudah mati di dalam Kristus akan hidup dan akan menyatakan pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, oke. Yang terakhir adalah Yesus adalah Firman Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Kita akan mempelajari lebih dahulu pengertian Firman. Firman itu adalah logos. Kata logos ini sebenarnya adalah kata umum yang dipakai di dalam bahasa Yunani ya. Tetapi diadopsi oleh orang Kristen menjadi arti yang sangat sakral ya, sangat penting karena logos ini adalah pikiran perkataan. Kalau hanya sebagai logos pikiran dan perkataan saja, maka logos tidak akan memiliki kuasa apapun. Tetapi logos yang dikatakan di dalam Alkitab itu adalah pikiran perkataan Allah yang punya kuasa. Dan pikiran perkataan Allah ini berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Jadi logos itu adalah Yesus. Pikiran perkataan atau penyataan Allah yang tertinggi, wahyu Allah yang paling tinggi, itu adalah Yesus. Ya, saudara akan nanti melihat lebih banyak di dalam modul ya. Bagaimana cara Allah berfirman? Allah berfirman dengan cara yang luar biasa, baik melalui ciptaan. Saudara sudah bisa melihat atau mendengar firman Allah melalui para nabi di dalam Perjanjian Lama. Saudara akan melihat Roh Kudus sudah menyatakan kepada kita baik menuntun kebenaran itu di dalam hidup kita, di dalam kitab suci atau Alkitab yang sudah diberikan kepada kita, dan yang menjadi puncak dari firman Allah itu adalah pribadi anak. Seperti yang dikatakan di Ibrani ya, dulu Tuhan berbicara lewat macam-macam, termasuk nabinya. Tapi sekarang Allah berbicara melalui anaknya, yaitu pribadi anak Yesus Kristus. Oke, yang ketiga, firman di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes sangat rinci sekali dan sangat luar biasa menjelaskan tentang firman. Ya, saudara harus membaca seluruh kitab Yohanes dengan teliti. Saudara akan melihat keagungan firman yang diceritakan oleh Yohanes ini. Firman itu sudah ada sejak semula. Yesus sudah ada sejak semula. Bersama dengan Allah. Kristus selalu bersama dengan Allah dan dia setara dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah. Yang keempat, Yesus adalah firman. Nah, ini adalah cermin pikiran kebenaran tertinggi Allah bagi manusia. Saudara, pikiran kebenaran tertinggi Allah itu tidak. Maksudnya gini, Alkitab itu adalah pikiran kebenaran tertinggi Allah bagi manusia. Tapi Alkitab itu bukan seluruhnya pikiran Allah. Lebih luas, jauh lebih luas Allah. Tetapi yang Allah ingin manusia tahu itu sudah ada di dalam firman. Jadi apa yang Allah ingin manusia tahu tentang pikiran dan kebenaran Allah yang tertinggi, Allah sudah sediakan itu bagi manusia melalui Alkitab. Ya, jadi saudara, firman Allah kenapa menjadi begitu penting? Dan firman Allah itu adalah Allah. Tapi firman Allah yang kita terima di dalam buku Alkitab itu bukan seluruh kebenaran pikiran Allah. Karena pikiran Allah jauh lebih tinggi. Tetapi yang penting bagi manusia, yang Allah anggap penting bagi manusia sudah dikompakkan di dalam Alkitab ini. Ya. Oke, berikutnya Yesus adalah firman Allah. Allah sudah menjadi daging, ya. Firman di dalam Yohanes dikatakan firman Allah itu sudah menjadi daging di dalam wujud manusia yaitu Yesus Kristus. Firman ini juga memiliki kesetaraan dengan Allah karena Yesus memiliki sifat-sifat yang setara dengan Allah, ya. Dan anak ini memiliki seluruh firman yang Tuhan inginkan bagi manusia yang hidup di dunia ini, ya. Karena itu kesetaraan firman dengan Allah itu harus jelas bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang punya kuasa otoritas yang tinggi. Otoritas satu-satunya bagi hidup manusia. Tidak ada buku lain yang di dunia yang diberikan kepada Allah kecuali Alkitab. Ya. Dan di dalam Alkitab ini kita bisa melihat Yesus secara lengkap. Ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Karena di dalam Kristus ini kita melihat
firman itu yang menjadi daging. Nah, Kristus ini berinkarnasi. Nah, tujuan inkarnasi untuk Yesus menjadi 100% manusia, kita akan melihat lebih jauh ya. Tujuan inkarnasi. Kenapa harus berinkarnasi? Pertama, karena Kristus harus hidup di bawah hukum Taurat supaya dia bisa menggenapi hukum Taurat. Tanpa dia hidup di bawah hukum Taurat, maka kita tidak akan bisa melihat penggenapan hukum Taurat, ya. Karena itu dia harus menjadi manusia. Seluruh manusia di bumi ini ada di bawah hukum Taurat. Saudara, kamu kalau mau selamat sendiri, lakukan hukum Taurat secara sempurna. Kalau saudara mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna, saudara bisa selamat. Tapi fakta membuktikan tidak ada manusia satupun di dunia ini yang sanggup dan bisa memenuhi seluruh hukum Taurat secara sempurna. Hanya Kristus satu-satunya yang mampu menuruti seluruh hukum Taurat secara sempurna. Ya, itu sebabnya Kristus harus menjadi manusia untuk menjadi bukti bahwa ada manusia sempurna yang telah menjalankan menggenapi seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Kedua, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena Yesus harus mencurahkan darahnya untuk menjadi persembahan korban sempurna bagi penebusan. Kalau Kristus hanya menjadi roh, maka tidak ada darah yang akan dicurahkan. Harus ada pencurahan darah dan manusia memiliki darah. Kenapa tidak darah kambing atau domba? Karena darah binatang berbeda dengan darah manusia. Darah Kristus adalah darah yang suci yang dipersembahkan bagi korban penghapusan dosa kita. Juga kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena dia harus hidup seperti manusia, hidup di dalam dunia yang berdosa, tetapi bisa hidup tanpa dosa atau tidak berdosa. Karena itu, Kristus harus menjadi manusia untuk membuktikan bahwa dia adalah korban yang tidak bercacat. Dia adalah manusia yang sanggup hidup di dunia yang berdosa tanpa harus melakukan dosa. Ketiga, perantara manusia. Kenapa Kristus harus menjadi manusia? Karena dia harus menjadi pengantara. Dia mengerti kekudusan Allah sekaligus mengerti kelemahan manusia. Kalau Kristus melihat ke atas, maka dia akan melihat kekudusan Allah. Ketika Kristus melihat ke bawah, maka dia akan melihat seluruh kelemahan manusia yang berdosa. Dan dia menjadi perantara antara kekudusan Allah dan kelemahan manusia. Yang ketiga, dia harus bangkit untuk membuktikan kemenangan atas maut. Ini ketakutan manusia yang tertinggi itu adalah kematian, saudara. Saya nggak tahu kalau saudara nggak takut mati itu ya. Itu artinya saudara nggak normal menjadi manusia. Tetapi dia harus bangkit supaya kematian tidak lagi menjadi momok bagi hidup manusia. Tidak lagi menjadi ketakutan bagi manusia. Dia harus membuktikan kemenangan atas maut supaya dia bisa membuktikan bahwa manusia yang berdosa telah ditebus oleh Allah, ya. Jadi dia harus bangkit. Bagaimana dia harus bangkit kalau dia nggak punya tubuh manusia? Dia harus memiliki tubuh manusia. Ya, berikutnya Yesus adalah firman. Karena Yesus adalah firman dan firmanlah yang menciptakan segala sesuatu, maka kita tahu bahwa Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu, pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tanpa dia, maka seluruh dunia ini akan runtuh dan tidak akan mungkin bisa hidup sama sekali. Dan Kristus adalah firman, itu menolong kita untuk melihat bahwa firman itulah yang menghidupkan roh manusia yang mati. Memang manusia hidup, tetapi rohnya mati ketika dia belum menerima firman, ketika belum diselamatkan, ketika belum dilahirkan baru. Tetapi melalui firman ini, maka manusia boleh dilahirkan baru. Dan karena dilahirkan baru, maka manusia memiliki hidup baru di dalam Kristus. Rohnya menjadi hidup dan dia bisa hidup untuk memelihara ketaatan dia kepada Allah. Ya, jadi manusia yang sudah diselamatkan dan sudah hidup baru di dalam Kristus, dia juga harus melihat hidupnya sebagai satu ketaatan karena dia sekarang sudah diselamatkan oleh Kristus. Karena itu
Ketika kita sekarang sudah menjadi hidup karena firman Allah, maka sekarang kita juga harus membawa firman itu kepada orang lain, supaya orang lain pun bisa menerima firman. Jadi saudara, ada satu kali orang bertanya, apakah mungkin manusia diselamatkan tanpa mendengar firman? Melalui firman Allah, melalui Alkitab kita tahu tidak mungkin. Orang untuk diselamatkan, untuk dilahirkan baru, dia harus mendengar firman dalam wujud apapun, tapi firman Allah, melalui firman Allah lah, maka roh manusia bisa menjadi hidup. Karena Roh Kudus akan mengaktifasi firman yang sudah diterima oleh manusia itu menjadi satu ciptaan baru di dalam hidup manusia. Karena itu kenapa kita harus gembor-gembor untuk berkhotbah? Kenapa kita harus pergi menginjili? Kenapa kita harus memberitakan firman kepada orang lain? Karena tanpa firman itu tidak akan mungkin orang diselamatkan. Jadi saudara, luar biasa. Kita sudah melihat seluruh kelengkapan dari siapakah Kristus, ya. Karena itu saya akan menutup dalam satu ayat yang dikutip di dalam Kolose 1:16 yang menceritakan tentang keutamaan Kristus. Sebab oleh dia yang dimaksud di sini ada Kristus. Segala sesuatu ada. Saudara, saudara tidak mungkin ada kalau bukan karena Kristus. Anak-anak saudara tidak mungkin ada kalau bukan karena dia. Seluruh apapun yang ada di dunia ini tidak mungkin ada kalau bukan oleh Kristus. Karena dialah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan seperti listrik, seperti teknologi, seperti apapun. Yang kelihatan dan tidak kelihatan, kekuasaan, kuasa yang ada di dunia ini, baik tahta, baik kekuasaan, pemerintah maupun penguasa, semua ada karena Kristus. Kristuslah menyebabkan pemerintah ada. Kristuslah yang membuat presiden itu bisa menduduki jabatannya sebagai presiden. Tidak mungkin ada tahta kerajaan apapun yang ada kecuali Kristus yang memberikan izin. Kristuslah yang menyebabkan segala sesuatu yang ada. Karena itu ketika pemerintah dipindahkan, itu karena Kristus yang memindahkan pemerintahan. Ya, pemerintah, kuasa orang bisa memiliki kuasa yang bisa dimiliki orang di dunia ini adalah karena Kristus. Karena itu segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Dan sekarang saudara harus bisa menebusnya untuk bisa dipakai untuk Dia. Karena itu saudara, ini menjadi salah satu fondasi pelayanan Yayasan Bakasabda. Semua yang kami lakukan di yayasan ini, semua adalah melalui Dia. Dan sekarang kami ingin mengembalikan kemuliaan bagi Dia. IT for God, AI for God. Seluruh apa yang kami lakukan adalah untuk Dia, untuk kemuliaan nama Dia. Amin.